kereta mantep nih bang. Kita ngobrol-ngobrol. Bang Juari ini kan di SBM ini bang. Iya bang. Nah, posisinya apa tuh bang? Sekarang, posisi sekarang di SBM. Posisi di SBM ini sekarang sebagai koordinator advokasi di DPN, Dewan Pimpinan Nasional. Berarti itu memegang seluruh nasional. Iya. Nah, ini menarik nih bang. Untuk perkara ABK itu kira-kira per tahun itu berapa bang? Kalau sepanjangnya bang? Kalau permasalahan ABK sebenarnya cukup banyak sih ya. Di SBM ini per tahunnya itu lebih di atas 300 sampai 400 per tahun. Dan itu rata-rata permasalahannya apa tuh bang? Biasanya permasalahannya tadi dia dipekerjakan secara unprosedural. Maksudnya di sini dia dipekerjakan tetapi secara tidak resmi. Jadi seperti ini PKL-nya ini itu cuma hanya pihak PT sama ABK, tidak di-endorse oleh misalkan Sabandar. Nah, itu jadi sehingga untuk mengikat ini agak lemah posisinya. Nah, biasanya kendalanya itu karena ABK-nya yang belum tahu aturannya atau ada di mana menurut Bang Juari ini? Kalau menurut saya sih permasalahan ini bukan hanya ABK ya, termasuk di buruh migran yang lainnya ini masih minimnya sosialisasi. Jadi nanti kita nggak bisa menyalahkan juga ke ABK-nya ya. Nah, ya itu jelas. Seharusnya malah dari pihak pemerintah memberikan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Nah itu sangat penting karena ya tadi selama ini yang mendominasi terkait tentang informasi, akses informasi ini masih pihak perekrut atau kalau di Indramayu bahasanya calo atau sponsor gitu kan. Ini masih mendominasi di desa-desa khususnya di kantong buruh migran. Entah itu di sektor ABK atau di sektor yang lainnya. Nah, berarti ABK itu diberangkatkan oleh perusahaan. Nah, ini yang menarik kalau ABK ini kan istilahnya beda gitu kan. Kalau kita di PRT mengenal dulu PJTKI, sekarang PT3MI. Nah, kalau di ABK sekarang kan istilahnya managing sih. Iya, managing. Nah, itu. Berarti memang dalam hal pemberangkatan ABK itu berarti memang negara memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan perekrutan dan penempatan. Nah, ya tadi karena di sini kan antara main agency dengan PJTKI ini kan jelas ada perbedaan, Bang. Nah, terkait tentang yang tadi, kalau main agency dia lebih berpegang teguh sama Kementerian Perhubungan. Nah, kalau P3MI atau PJTKI ini kan sama Kemenaker. Nah, di sini ada yang istilahnya untuk sektor ABK ada perbedaannya di situ. Ya, tapi memang kalau saya lihat persoalan ini nggak kunjung selesai, Bang ya. Iya, nggak pasti. Selesai, ya. Persoalan masalah ABK, buruh migran ini sepertinya susah untuk di ininya gitu. Karena apa tuh Bang Desi? Apakah karena memang regulasinya belum jelas atau bagaimana? Kalau dengan adanya PP 22 tahun 2022 sebenarnya secara aturan ini sudah ada ya, sudah ada dan cukup bagus. Tetapi tadi di kita ini implementasi, Bang. Pelaksanaan di lapangan kadang-kadang mereka ini banyak aturan-aturan yang dilanggar. Nah, ini kenapa mereka banyak yang berani melanggar aturan? Karena tadi upaya proses penegakan hukum di Indonesia ini masih tebang pilih. Iya. Nah, di situ. Jadi sehingga tidak ada kesannya kurang adanya efek jerah. Berarti Bang berapa lama Bang memegang perkara di SBM?
Kalau saya sebenarnya kalau untuk di SBMI sendiri saya gabung di SBMI sejak 2008. Udah lumayan ya. Sudah berapa? Udah hampir 12 tahunan lah. Di apa di Mbak, kopinya boleh Mbak ya satu ya? Kopi. Kopi? Ah, ah. Kopi hitam atau Kopi hitam ya? hitam. berapa satu ya? Satu Satu aja. aja. Bentar ya, Pak. Nah sebelumnya Bang, sebelumnya Jadi sebelumnya saya sebagai ketua DPC SBMI di Indramayu. oh Tapi kalau di nasional di DPN Tuh, kopi hitamnya udah habis, tinggal coklat panas. boleh deh coklat panas 2 deh. Mbak, Ah. bentar ya, Pak. untuk di SBMI di pusat di nasional baru ya sejak Januari 2022 baru lah. Tertariknya Bang di bidang ABK itu kenapa Bang? Bukannya kalau di Departemen Advokasi sebenarnya bukan hanya maksudnya gini, sebelum ABK. sebelum 2008 kan Abang masuk di SBMI Indramayu, 2008. Iya. Nah, sebelumnya aktivitas Bang Johari Jadi saya sebelum gabung di SBMI sebenarnya Memang aktivis? Iya, itu karena kami dari keluarga buruh migran, istri saya juga dulu istri saya berarti memang berangkat dari persoalan memang dari keluarga buruh migran Bang ya. dari keluarga Sehingga itu yang buruh membuat migran, Bang Johari tertarik untuk untuk mendalami. gabung di SBMI dan mendalami permasalahan-permasalahan di SBMI. Oke. Dan waktu saya di Indramayu sebenarnya saya tidak fokus di SBMI. Jadi di SBMI ini hanya paling Sabtu Minggu gitu. Hari-hari Full ya? ininya kerja. Saya dulu kerja di salah Yang udah mulai fullnya pasti DPN. Nah, yang mulai full Iyalah, mulai karena- sekarang kita Karena ini Bang ya, DPN megang banyak daerah kan. Hmm. Berarti kemana-mana dong. kemana-mana ada ke beberapa daerah lah. Apa Bang pengalaman yang paling menarik Bang selama Ya pengalaman saya di SBMI yang paling menarik itu kita bisa membantu memfasilitasi atau mendampingi ketika bertahun-tahun ada pekerja migran kita yang hilang kontak itu hampir sekitar 23 tahun itu tidak hilang kontak lost sama keluarga. Nah, ketika keluarga mengajukan ke SBMI Indramayu, akhirnya alhamdulillah dengan kita bermacam cara melalui media, melalui pengaduan ke pemerintah, akhirnya bisa ditemukan. Itu menurut saya yang ada ini ya Bang ya, Iya. kebanggaan lah ya. kalau ada Bisa kebanggaan, ada membantu- kepuasan tersendiri gitu kan, bisa teman-teman. membantu menyatukan keluarga gitu yang tadinya udah lama hilang istilahnya tidak ketemu gitu. Oke. Ya, makasih Mbak. Ya, makasih Mbak. Ya. Oke, terima kasih.